Jangan berhenti tentu berkat doa, dukungan dan pilihan beliau kami mengantarkan beliau menjadi seorang gubernur Nusa Tenggara Barat dan masa hitungan itu 24-2034. 10 tahun kita sebutkan, jangan 5 tahun. Mungkin yang tidak terlalu banyak yang saya akan sebagai pengantar untuk dimaklumi Maninda ini adalah tim kontrak kita di tingkat kecamatan ya. Jadi semua ada yang Palestina, terlihat di Tonggak Peringkat, Kudus sudah ada, kemudian Parabaya, hampir cuma Palestina sampai Korea Timur, mohon maaf yang tidak bisa kondisikan nanti ada di sepakat alumni kita kemarin menghadiri cuma nanti di NJ ini anjani tinggal menunggu ini anjani seperti apa namanya kalau dia bisa bergerak, tapi kalau bergerak di basis mandirinya tetap bisa nanti kita terikat dengan pengabdian masyarakat. Kalau terlalu nampak juga tidak ada kita tidak karena perintah pada instruksi dia menjalankan. Baik, untuk itu teman-teman kita akan simak bersama, kita akan menunggu arahan beliau, motivasi dorongan dari teman-teman ini yang hampir 2 bulan bergerak dan digerakkan dalam rangka menyuarakan LNC khususnya pada basis alumni dan basis di PDB. Itu yang silakan saja kepada Anda waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu pada semua korca, semua relawan di Laskar Mengaji ini. Saya dalam 2 bulan terakhir, meskipun belum ketemu langsung dengan sebagian besar dari lulus kami, saya mengamati, saya mengikuti perkembangan gerakan teman-teman. Nah, itu saya mengucapkan terima kasih bahwa teman-teman secara serentak sudah melakukan gerakan itu dengan penuh sukarela, dan saya merasakan di beberapa kunjungan-kunjungan yang diatur oleh teman-teman Laskar itu terurus dengan baik, disiapkan dengan baik. Teman-teman sekalian, saya ini maju menjadi gubernur salah satunya berbasis keluarga. Nah, ketika saya menyebut keluarga, maka muhajirin itu adalah rumah pertama saya. Dari muhajirinlah saya berangkat. Itu sebabnya deklarasi pertama yang dilakukan adalah di muhajirin. Karena mandat untuk maju menjadi gubernur itu berangkat dari deklarasi yang kita buat di muhajirin. Karena itu di dalam ikhtiar ini, teman-teman sekalian, itu adalah teman pertama saya. Jadi teman-teman sekalian adalah lingkaran terdekat saya untuk melakukan perjuangan ini. Jadi Pak Zul, kemudian Pak Firman itu selalu berkomunikasi dengan saya hampir setiap hari. Walaupun saya tidak berkomunikasi dengan teman-teman, tapi saya terus memantau dan saya terus mensupport melalui beliau dan melalui ketua. Ini adalah basis utama kita untuk maju. Nah, teman-teman sekalian, sampai saat ini sudah 2 hasil survei yang keluar. Hasil survei kita relatif masih rendah, tetapi trennya meningkat, dan yang paling signifikan peningkatan trennya adalah hasil survei kita. Sementara calon lain sudah tinggi, tapi ada kemungkinan turun atau stagnan karena mereka sudah tinggi, karena mereka sudah pernah di sini 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Tidak pernah
Jadi orang sudah mengenal, tetapi likability-nya itu relatif rendah dan trennya stagnan atau turun. Sementara kita masih di bawah, tapi trennya meningkat. Nah ini yang harus kita pelihara momentum ini dan kita percepat. Nah teman-teman, meskipun cita-citanya Laskar ini adalah untuk melakukan penetrasi ke majelis, ke keluarga besar, ke alumni Muhajirin, tetapi jangan terbatas di situ saja. Saya kejemberai kaos di bar. Jadi kemanapun teman-teman bergerak, jangan lupa bawa stiker. Apa yang ada kita punya korek api, apa yang ada bawa. Mungkin harus berdaya ke warung, kalau dekat ke warung, dekat minum es campur dari warung, ajak sebelah kiri kanan bicara, bahas, selalu bahas. Namun cocok dua tertarik, kasih dia sesuatu, kasih dia stiker. Namun resisten pun nggak usah buang-buang uang, nggak usah buang-buang, udah biarin. Tapi udah dibahas. Jadi terus bahas, jangan bosan membahas. Dengan tetangga kiri kanan juru muli lah. Ada orang ke paten, pergi kita ke layak, bahas. Ada dengan menari, lalu pesta, bahas. Jadi saya mohon yang titipkan kepada Tubuh Sami, teman-teman sekalian, terus bawa nama ini, terus bahas nama ini. Hanya itu yang bisa membuat kita terus melampaui para calon-calon yang sudah di sini berpuluh-puluh tahun, paling tidak 5 tahun. Tapi alhamdulillah tren kita meningkat. Sebentar lagi, insya Allah seminggu 2 minggu lagi, kita akan mengumumkan calon pasangan. Calon pasangannya insya Allah. Nah, ini masyarakat semua menunggu 2 hal. Satu, menunggu apa partainya. Saya sampai sekarang memang belum mengumumkan partai secara resmi. Tapi partai sudah pasti mendukung kita, Gerindra, PAN, Demokrat. Kita sengaja menunggu Golkar, karena Golkar akan mengajukan wakil. Kita menunggu PBB, menunggu proses saja PBB. Kita menunggu prosesnya PBB. Jadi insya Allah tim akan jadi satu linear. Mungkin ada kemungkinan ketua PBB sudah membuktikan, kemungkinan PKB juga akan bergabung. Jadi kita tunggu nanti. Nah tapi yang jelas partai sudah solid. Nah sekarang tinggal kita kerja. Kita diberi kepercayaan oleh partai, kita harus kerja keras. Menunjukkan kepada partai bahwa kita layak diberikan kepercayaan oleh mereka. Yang kedua, calon wakil. Insya Allah calon wakil kita akan segera mengumumkan calon wakil. Tapi nggak usah saya kasih tahu, teman-teman pasti sudah menduga calonnya. Dalam diam kita bicara. Laki perempuan. Mudah-mudahan. Perempuan ada wanita. Nanti terus nanya, oh Bayu atau Tin? Insya Allah dalam waktu dekat kita akan umumkan wakil kita insya Allah. Nah begitu kita mengumumkan wakil, itu perhatian publik akan naik momentumnya. Nah pada saat momentum sudah naik, jangan biarkan kendor, jangan biarkan turun. Karena kalau sudah turun, susah lagi naiknya. Jadi begitu kita umumkan wakil nanti, kita akan siapkan 2.000 baliho di seluruh Pulau Lombok. Hanya di seluruh Pulau Lombok. Nah siap-siap mungkin satu desa 5 baliho. Satu desa minimal 3 baliho. 5 baliho, tersebar spanduk, tersebar kita siapkan. Jadi begitu kita umumkan, besoknya langsung pasukan baliho bergerak. Nah, sudah menyiapkan diri sekarang, Pak Sekjen segera siapkan kekuatannya sekarang. Dan usah terlalu ambisius banyak-banyak. Tentukan daerah yang kalian kuasai. Daerah B memang kita menguasai. Contoh kemarin misalnya Raya lah mungkin. Mau di mana tadi daerah dari pagi kita ke sana banyak alumni. Renteng ambil. Jadi dari sekarang teman-teman identifikasi mana daerah yang memang sudah kaki kita kuat di situ.
Sehingga kita mau pasang baliho dimanapun, dilarang yang ganggu. Dan fokus di situ. Jadi nggak harus semua nomor tengah. Namun boleh Lombok selatan, tengah ke selatan kita kuat di situ, fokus di situ. Jadi kita dikasih amanah dalam waktu 1 minggu selesai semua targetnya. Jadi kalau memang kita di mana kita kuat, jujur aja pada diri sendiri. Di mana kita kuat, itu yang kita ambil. Gak usah berebut, gak usah berebut dengan yang lain. Yang lain kita silahkan garap yang bukan di mana kaki kita nggak kuat. Jadi begitu kita umumkan bahwa kita berpasangan hari itu, besoknya pasukan baliho langsung bergerak, seminggu terisi semua, seluruh desa minimal 3-5 baliho per desa 10 Lombok. Itu yang harus kita lakukan. Jadi sekarang simpan tenaga. Terus kedua, bantu kita di bawah sana mendengar apa yang didengar. Itu yang harus disampaikan. Jadi nggak usah diskusi tentang fitnah, tentang apa menggawai si Romi, si Zul, lupakan. Yang penting sekarang itu kita banyak mendengar apa yang didengar tentang jawaban ini. Karena itu kita perlu dengar. Apa sih orang bilang di bawah sana? Supaya kita tahu apa harapan mereka, apa yang mereka inginkan dari kita. Itu lebih penting daripada kita terlibat di dalam debat-debat yang perlu di pasar-pasar grup. Jadi fokus pada itu. Jadi itu arahan saya buat teman-teman rekan Majid. Tetap semangat, tetap kuat. Saya menaruh harapan besar sama teman-teman karena ini adalah pasukan kita. Insya Allah nanti kalau sudah ada rezeki saya akan bicara dengan Abah Samsul Hijau supaya ini dapat resmi dari beliau, dan nanti insya Allah kita akan jadikan kendaraan 2 khusus untuk pasukan ini, dan kita tulis majelis, di situ kita tulis Yayasan Pondok Pesantren Muhajirin. Supaya ketika kita datang ke majelis, ketika kita datang ke alumni, perasaan bahwa kita bangkit lagi itu dirasakan. Ini adalah kita serius, kita mau bangkit, ya, insya Allah. Bismillah, mantap. Siap. Saya silakan Pak. Saya kira ada hal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Amin atas arahan, motivasi dan dorongan kepada teman-teman. Tapi ini juga mungkin perlu sedikit terkait masalah langkah apa yang harus dilakukan dalam 1 bulan 2 bulan ke depan. Di sini ada pengarah kita di Ketuan Imam untuk memberikan edukasi, istilahnya nakilah yang harus dikerjakan ini dulu Ketuan, ya. Ada istilah depan belakang kemarin dalam sistem strategi pemenangan ini supaya lebih maksimal. Kepada beliau ya, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Sebenarnya satu ikan nanti yang akan dikerjakan. Ini adalah istilah sebenarnya pasukan depan belakang semua adalah pasukan, cuma fungsinya yang berbeda. Yang dikatakan belakang ini fungsinya cenderung itulah intelijen, ya. Di bawah ada gerakan-gerakan tertentu yang akan dipimpin nanti oleh Musdeham selaku konsultan. Adapun yang di depan adalah kawan-kawan yang tidak kalah pentingnya, berfungsi untuk melakukan sosialisasi, ya. Berfungsi untuk memasang baliho, memasang atribut, macam-macam. Banyak kerjaan yang harus kita kerjakan sehingga harus dibagi siapa yang akan nampak dan siapa yang akan tidak nampak. Itu sebenarnya. Tapi kedua-duanya sama penting. Yang tidak nampak kita targetnya 900.000, tapi nilai kebocorannya 30%. Kalau dihitung itu mungkin 600.000. Tapi untuk kita menang harus 1 juta lebih. Berarti pasukan depan juga harus target 900.000. Yang nanti tingkat kebocorannya sampai 700.000 mungkin. Di sisanya itu 600.000. Berarti kumulasi antara depan dan belakang ini, antara yang nampak dan tidak nampak ini akan menghasilkan 1 juta lebih itu target. Baru kita bisa menang. Lebih-lebih kalau itu 3 pasang, apalagi kalau 2 pasang.
Ya, belum ada kemungkinan juga skenario-nya menjadi 2%. Kalau itu terjadi, maka bukan lagi 1,2, target kita tapi 1,5 juta minimal baru bisa menang. Untuk itu berbagai macam stok yang kita punya sekarang, baik itu stok data yang sudah diupload melalui akuisisi ya, Iqbal Creative Center harus ditingkatkan ya. Karena dari situ kita bisa mengukur diri kita berapa. Wah, langkap nih, daerah ini langkap, daerah ini mau ngalah, itu susah. Nanti dasar tak kena ngalah langkap ini kalau tidak ada data. Maka kita lebih berbasis kepada data, kita belajar. Mungkin ini agak asing cara proses seperti ini, tapi kita belajar. Semua itu bisa adalah biasa. Okay? Terus kedua, yang sangat yang harapkan, bayangkan, sederhana ya. Di grup-grup WA kita ini, anggota alumni ya, dari berbagai angkatan, mungkin ada berapa grup WA alumni itu? Ada 9 atau 10 yang aktif. Bayangkan, kalau kita akumulasikan jumlahnya kurang lebih 2.000 orang. Kalau 2.000 orang ini benar-benar melakukan sosialisasi melalui medsos secara masif, ini bisa lihat, tidak usah banyak-banyak, followernya 100 saja, satu media Facebook misalnya, yang sudah umum di sini digunakan 3 juta menurut data ya di Romo. Satu orang itu mengupload satu tema, baik itu konten yang dibuat oleh Gas Iqbal, di konten oleh Mi Iqbal, konten yang dibuat macam-macam nama media itu. Saya share ke grup, begitu saya share ke grup, seharusnya semua kawan-kawan ini mengedukasi kawan-kawan yang di Kordes untuk melakukan share bersama-sama juga semua. Kalau kita lakukan share bersama-sama, maka di grup kita 2.000 orang. Yang tadi yang pasukan yang tidak nampak, kalau pasukan yang nampak 2.000 orang nanti berarti 4.000 kalau punya follower 100 saja, berapa jadinya? 400.000. Bayangkan. Dan ini cara murah, tidak perlu kita lagi berbayar, cukup dengan natural saja, prosesnya organik saja, dia berasa masifnya di udara. Kalau ini benar-benar kita lakukan, makanya saya kemarin mengusulkan kepada Sekjen dan Ketua, segera setelah Ketua Bali dan Jakarta, kita akan buatkan, Pak Sudin, dibuatkan undangan, kita adakan mulai pelatihan untuk IoT ini, gitu. Jadi kalau kawan-kawan alumni yang sudah sepuh, ya mungkin bawa anaknya, nanti anaknya yang kita edukasi. Semuanya pokoknya harus melakukan itu maksimal, terutama yang alumni muhajirin yang sudah difasilitasi untuk asrama bersama di Mataram itu harus segera dicari, dan semuanya harus mulai aktif gitu, diedukasi. Khususnya yang di Mataram mungkin nanti ada namanya Bang Inggan, Mas Inggan akan datang di sana dan langsung akan menjadi membimbing mereka. Tapi sebelum Mas Inggan datang, tolong Pak Sekjen dulu, dimantapkan dulu mentalnya, salam sama Abah, ini terus sampaikan mereka sehingga matang dulu, karena mereka masih wajib mundur dengan kondisinya. Itu mungkin yang sisi media. Di sisi yang lain, seperti arahan beliau tadi, mari kita masifkan diri dan mengenal diri dulu. Kalau memang kita kuat di peraya tengah, peraya barat, peraya daya, Pujut barat, Pujut timur misalnya, atau di peraya timur kita kosong, sudah tinggalkan saja. Di mana kita kuat itu, ambil peran itu dan maksimalkan di situ. Mungkin itu saja, mungkin yang bisa tambahkan. Selebihnya nanti mungkin kita diskusi saja. Beliau ada di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur biasa Agung Tuan atas edukasi singkat yang diberikan tadi terkait masalah apa yang harus dilakukan dan bagaimana ke depannya. Tentu tidak cukup untuk kita dari penjelasan ini, ada mungkin hal-hal yang bersifat substansi, bersifat strategi dalam benak pikiran teman-teman ini, atau ada sebuah masukan-masukan kira-kira yang konkret yang yang akan membawa efek positif terhadap langkah kemenangan menuju Liga 1. Untuk itu saya buka 2 sesi penanya sekaligus yang memberikan saran masukan kepada Pak Imam terutama, dan tim sebagai rekomendasi masukan muhajirin ini, porsinya merekomendasi ini loh seperti ini. Nanti akan disampaikan oleh Kak Tuan Imam selaku yang mendampingi konsultan. Oke, kira kita akan mulai dari mana, dari siapa? Kira, ini ada senior kita nih, akan ada Abdullah, banyak wejangan-wejangan yang beliau berikan ini. Ini kan kakak sama iya Kak Dul. Silakan Dul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bilang secara masukan
sekaligus usulan ya. Jadi saya sangat berbahagia pada tahun 2024 ini, 2024, karena selama ini saya tahu tidak pernah ada calon gubernur dari Lombok Tengah. Baru tahun 2024 ada. Jadi kami tetap optimis harus menang. Jadi beberapa pantun yang saya lontarkan itu tujuan saya untuk membangkitkan semangat rekan-rekan alumni Muhajirin Raya. Walaupun saya alumni yang terdahulu tahun 1984 jadi alumni di Muhajirin. Saya angkatan pertama SMP Darul Muhajirin yang ikut ujian tersendiri, tidak lagi ngerayon-rayon ke SMP 2 dulu. Jadi itu saya bangga sebagai alumni Muhajirin. Kedua, saya bukan karena panggilan saudara Iqbal, saya ikut terlibat dalam pilkada NTB ini. Yang memanggil saya adalah Kompes Darul Muhajirin Raya. Jadi mohon maaf, bukan saya buat-buat. Saya memang jarang pakai kopiah, tetapi Allah tidak melihat kopiah saya, tapi saya yang dilihat. Terus selanjutnya, karena beberapa di daerah kita, khususnya Lombok Tengah, saya belum pernah berangkat di kota Mataram, khususnya Lombok Tengah. Beberapa desa dan kecamatan yang belum sepenuhnya itu masuk stiker dan baliho, terutama di Batu Krian Kota Mantan, lebih-lebih di Batu Krian Utara, yang di pinggir-pinggir gunung itu, jadi desa Lantang, Pasir, Pengasir, Jaluar, itu belum ada yang masuk. Dan tunjang di desa Pakuta belum saya masuk. Saya berikan 3 hari yang lalu kalender dan ketika yang begini. Terus yang lain, mohon maaf, bukan yang bolong semua, gantian dulu. Yang lain, sebagian masyarakat kita sudah mengenal nama saja, bukan nyanjung-nyanjung ini, tapi kenyataan yang saya dengar. Kalau sesuai dengan nama, ya saya setuju, Pak Iqbal. Katanya ini, jadi apa yang disampaikan oleh saudara Iqbal tadi itu di mana-mana kita bicara Mami Iqbal. Jauh sebelumnya tiada hari tanpa Iqbal. Itu yang kita lakukan. Jadi masyarakat ingin disambangi, sekedar bersilaturahmi beberapa puluh menit saja di beberapa titik di Jongga dan Pinggaratik. Demikian usulan atau masukan, mohon maaf atas kekurangannya dan yang bukan menggurui saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tinggal satu saja ya, masih ada waktu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadu ada visi nonek nganti ya Pak. Luar biasa Mas Iqbal, akhirnya bisa ketemu di hari yang berbahagia ini.
salam kenal yang salah satu alumni menghadiri tahun 2002-2003. Jadi kakak tingkat kedua selaku peneliti. Salam kenal ini. Jadi mohon maaf singkat saja. Tadi malam yang diskusi sama seluruh teman-teman yang bergabung dalam Sapa Quantum Linear yang bergerak di bidang manajer investasi. Jadi kesepakatan Tiang tadi malam setelah Tiang usulkan untuk menambah ketenarannya Mas Iqbal di wilayah selatan, kami sudah menyiapkan space iklan gratis untuk Mas Iqbal ukuran sekitar 4x6 di situ. Nanti mungkin Bang Dir dan pasukan bisa ukur ulang lagi. Jangan lupa juga berapa hanya di kantor space iklan itu. Tapi tadi malam dari Dirut sama komisaris dan semua eksekutif manajer kami sepakat bahwa itu space iklan kita khususkan untuk Mas Iqbal. Seperti yang juga diskusi kemarin sama teman-teman yang bergerak di haji dan umroh, dan kita sepakat kami nanti akan setting pertemuan Mas Iqbal dengan semua teman-teman yang bergerak di haji dan umroh, dan sekaligus teman-teman yang bergerak di Sapa Quantum Linear. Mungkin untuk tempat kami sepakat akan mengundang Mas Iqbal nanti di kantor di Batu Jani, supaya teman-teman yang bergabung di dalam manajer investasi itu kenal langsung dan bertatap muka dengan Mas Iqbal, biar lebih dekat, biar mereka merasa memiliki calon. Lamun makin lamun cerita-cerita doang lalu Denman badai, Denman 90% terdekat. Nah lamun badai dalam aja ada yang berpinta, ada yang yakin bahwa Mas Iqbal ini layak untuk kita perjuangkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sebuah reaksi yang memberikan motivasi. Lupa yang sebut tadi ini Mami, di Laskar ini ada Satgas Laskar 21 namanya. Teman-teman kita ini dari alumni 2001 yang komandonya Pak Riyadi, Bakir CS dan sebagainya. Ini yang sering aktif dan di posko, kemudian yang menyiapkan APK dan sebagainya untuk mungkin. Jadi sebenarnya ini sudah mereka komunikasi aktif dengan alumni 21. Masih ada tersisa waktu 10 menit untuk beliau jawab, memberikan sebuah tanggapan terhadap apa yang dipertanyakan tadi kepada beliau, dan silakan. Terima kasih dari Kak Dul tadi mengenai beberapa tempat yang masih kekurangan APK. Memang kita belajar dari pengalaman pertama pasang baliho. Mudah-mudahan nanti di kedua kalinya pasang baliho sudah berpasangan ini akan lebih baik. Karena memang kita masih begagah pertama ini. Masih begagah, jadi nggak tahu gimana caranya. Ada teman-teman yang memasang dengan baik, ada yang memasang sangat jelek gitu. Macam-macam standar kualitasnya, tapi mudah-mudahan sekarang kita sudah tahu mana yang bagus, performance-nya mana yang bagus. Dan nanti kita rencana akan memasang masif minimal 3 di setiap desa. Kalau desanya luas kita lapisin lagi supaya bisa 5 atau 6 bagi 2. Dan mungkin yang sangat butuh bantuan dari teman-teman Laskar adalah yang terkait dengan spanduk gitu. Karena spanduk ini kita harapkan kan untuk jalan-jalan kecil, gang-gang kita masukkan. Kalau baliho kan pinggir jalan besar, tetapi yang spanduk ini kan masuknya ke jalan-jalan kecil. Kan nanti teman-teman pada saat memasang baliho,
saya minta fokus dua yang jadi prioritas, dekat pasar sama dekat masjid utama, masjid yang dipakai sholat Jumat. Jadi itu yang paling harus, sisanya taruh lagi di tempat pintu masuk desa, pintu keluar desa gitu. Tapi yang pasti orang yang akan datang itu pasar, pusat keramaiannya, sama ke masjid gitu. Jadi dekat masjid dan dekat-dekat pasar itu yang akan jadi prioritas utama. Kedua, makasih juga dari beberapa informasi mengenai teman-teman dari Pak manajer investment mau bertemu. Insya Allah nanti kita jadwalkan nanti. Makasih juga sudah dapat tambahan billboard. Kita itu beruntung. Kita ini calon dengan pria. Kita itu ada sekitar mungkin 50-an billboard itu gratis gitu, dikasih gratis gitu sama orang gitu. Kayak tadi ada orang yang bersimpati kemudian ngasih billboard. Nah itu mulainya dari mana? Karena teman-teman kita tuh rajin bicara, kemudian lawan dia menawas. Nah dari pembicaraan itu ketemu yang sengaja dengan orang-orang yang sebetulnya nggak kenal dengan saya, sama sekali nggak kenal dengan saya. Tetapi dia bersimpati terhadap perjuangan kita. Dia melihat kita sebagai harapan. Itulah yang membuat dia tergerak. Jadi seperti tadi saya bilang, saya tegaskan lagi teman-teman, terus bawa pembicaraan ini dimanapun, ketemu dengan siapapun, kenal tidak kenal, ajak ngomong mengenai pilkada. Jadi bos, Barat calon dari Barat calon nanti dari gubernur DPR. Aku jadi mobil, terus kamu di mana arah ada pertimbangan ini aku calon sholat dua ini, terus aku jadi lain ini sholat nih, jadi pembicaraan terus menerus ya. Kedua, nggak usah terlalu luas coverage-nya, ambil wilayah yang memang menjadi kaki kita kuat di situ, dan jangan biarkan satu sudut pun kosong di wilayah itu. Kalau sudah mau pegang renteng dari yang usia 80 sampai yang usia 18 tahun semua udah didatangin gitu, semua diajak ngomong gitu. Jadi kalau kita sudah putuskan wilayah ini jadi fokus saya, jangan biarkan satu orang pun yang lolos, semua digarap didatangin. Jadi kuncinya adalah silaturahmi. Nah, insya Allah nanti kalau ada kebutuhan apa untuk silaturahmi, nanti bisa berhubungan dengan Pak Sekjen nanti untuk mendapatkan dukungan APK, apa yang dibutuhkan untuk kegiatan silaturahmi ini. Mungkin itu mungkin menjadi masukan. Terima kasih sekali lagi. Saya akan melanjutkan perjalanan, tapi teman-teman bisa lanjutkan koordinasi di sini. Yang jelas kita akan mulai bergerak jauh lebih cepat. Ini kita mulai gaspol ini. Kita sudah mendapat partainya sudah lama, kita menentukan pasangan, insya Allah minggu depan atau minggu setelahnya kita akan menemukan pasangan, dan setelah itu momentumnya nggak boleh turun, harus naik terus. Jadi teman-teman harus bekerja keras, ajak anak istri, siapa yang mau bergerak di sekitar kita, karena kunci dari perjuangan ini adalah silaturahmi dan mengajak WG. Itu dia kuncinya. Kalau kita banyak silaturahmi, banyak mengajak orang, ini populasinya akan terus semakin membesar nanti. Jadi itu sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan saya tutup dengan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perjuangan teman-teman, khususnya di Laskar Muhajirin dalam mengisi perjuangan ini. Kita ini saudara, kita ini teman, kita ini berangkat dari satu rumah yang sama, rumah Muhajirin, keluarga besar Muhajirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.